Pak Kasih, bernama asli Nane. Ia berasal dari Kampung Pancur, Binua Sami. Sekarang terletak di Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Meskipun orang kampung, Pak Kasih ini pandai bergaul. Ia sering bepergian ke Sidas, ke Sepatah, maupun ke Ngabang dengan perahu, sekedar untuk membeli keperluan rumah tangganya. Di kampungnya, Pak Kasih dikenal sebagai orang yang baik, suka menolong. Dia juga seorang yang sangat ramah dengan orang lain dan terkenal sangat berani. Ia memiliki ilmu kesaktian yang tidak ada tandingannya di daerah itu. Oleh karena itulah, ia sangat dikenal luas di berbagai daerah, sehingga ia sering sekali dilibatkan dalam berbagai urusan, termasuk dalam hal peperangan. Sebagaimana dikisahkan dalam sejarah nasional Indonesia, bahwa di Ngabang, setahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta di Jakarta, Bardan Nadi, seorang pemuda di Ngabang, membentuk sebuah organisasi perjuangan yang bernama Laskar Gerakan Rakyat Merdeka, atau dikenal sebagai Laskar Geram. Hal ini dikatakan karena Belanda pada saat itu, setelah Perang Dunia Kedua, berupaya membonceng dengan tentara sekutu atau Nika dan berniat untuk menduduki kembali seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Di Ngabang, puluhan orang Laskar Gerakan Rakyat Merdeka ini beberapa kali menyerang markas Belanda. Kadang gagal, kadang juga berhasil membunuh tentara Belanda. Markas Belanda di Ngabang pada saat itu terletak di tepian Sungai Landak, atau di rumah dinas Bupati Landak sekarang ini. Serangan besar dilakukan oleh Bardanadi dan kawan-kawannya pada tanggal 10 Oktober tahun 1946 dan menewaskan beberapa orang tentara Belanda. Karena kejadian itu, markas Belanda di Pontianak kemudian mengirim tentara Belanda sejumlah 4 truk ke Ngabang yang dipimpin oleh Kapten Martin di Sapio. Pengiriman pasukan Belanda ini diketahui Laskar Gerakan Rakyat Merdeka. Nah, ketika tentara Belanda itu tiba di Sebadu, segera saja Bardan Nadi dan kawan-kawannya menghubungi Pak Kasih di Kampung Pancur serta Panglima Sidong di Rabak, daerah Senekin sekarang ini. Ketiga tokoh ini kemudian mengadakan rapat di Baseko, yakni di rumah Pak Amit, seorang mantri telepon. Setelah rapat itu, Panglima Sidong segera memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon-pohon besar di sepanjang jalan Sebadu hingga ke Sidas, dengan harapan mobil truk yang membawa pasukan Belanda ini tidak dapat melewati daerah itu, sehingga mereka tidak sampai ke Ngabang. Beberapa hari kemudian, 4 truk pasukan Belanda yang dari Pontianak itu telah tiba di Kampung Betung Pulai. Tentu saja 500 orang pasukan Dayak yang dipimpin oleh Panglima Sidong yang sudah siap sedia di kampung itu mulai melakukan perlawanan. Mereka menembaki pasukan Belanda yang ada di truk itu, sehingga pertempuran tak dapat terelakkan. Pasukan-pasukan Belanda itu kocar-kacir, sehingga mereka melarikan diri ke hutan dan terus dikejar oleh pasukan Panglima Sidong hingga di Kampung Sijangkok. Dengan kegigihan pasukan Panglima Sidong ini, pasukan Belanda dari Pontianak itu dapat ditahan, sehingga kemudian pasukan itu memutuskan untuk kembali saja ke Pontianak. Setelah pasukan Belanda kembali ke Pontianak, Panglima Sidong memerintahkan Panglima Indat, seorang pemimpin Gerakan Rakyat Merdeka di Kubu 1, wilayah Sangat Temila dan Sami, segera mengumpulkan lagi pasukannya di Kampung Sepatah. Ternyata di Sepatah, Bardan Nadi sudah menunggu.
Ketiga orang tokoh ini kemudian membahas lagi strategi perang, termasuk bagaimana kalau kemudian Panglima Indat segera membuat dan mengedarkan mangkok jaranang atau mangkok merah untuk meminta bantuan ke berbagai kampung-kampung Dayak yang ada di seluruh daerah. Panglima Indat kemudian segera mengedarkan mangkok merah ini setelah melakukan upacara di tempat-tempat keramat. Ratusan orang Dayak dari berbagai kampung sudah berkumpul semua di Sidas. Baik itu orang-orang dari Menyuke, orang-orang dari Mempawahulu, orang-orang dari Sangah Tumila tentunya. Mereka siap menyatakan untuk berperang dengan tentara Belanda yang ketika itu terpusat di kota Ngabang. Panglima Sidong kemudian mengundang lagi Panglima Indat dan Bardan Nadi, termasuk Pak Kasih, untuk berkumpul di rumah Temenggung Amin Amer di Kampung Betung Pulai. Mereka melakukan pertemuan untuk membahas rencana peperangan, termasuk bagaimana kemudian membuat tentara Belanda tidak mampu melewati daerah di Sangah Tumila dan sekitarnya. Namun pertemuan itu dibubarkan karena mereka mengetahui ada seorang mata-mata Belanda hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan lanjutan kemudian dilangsungkan di Kampung Sidas, yakni di rumah Utih Daris. Mereka terus membahas rencana pengepungan Belanda yang ada di kota Ngabang. Pertemuan ini membahas rencana pembunuhan mata-mata Belanda yang bernama Ya Umar itu. Namun diketahui kemudian mata-mata itu telah menghilangkan diri. Pada pukul 3 sore 27 Oktober tahun 1946, tentara Belanda tiba dari Ngabang yang kemudian secara bertubi-tubi tiba di Sidas dan melihat banyak sekali pasukan Dayak. Seorang tentara Belanda ini kemudian menyampaikan kepada kerumunan orang Dayak di Sidas itu, "Mohon senjata orang Dayak diturunkan. Kami tidak berperang dengan orang Dayak, dan kami akan menyerahkan kemerdekaan kepada orang Dayak." Namun permintaan pihak Belanda itu ditolak oleh Pak Kasih dengan keras, karena Pak Kasih tahu bahwa itu hanyalah tipuan belaka. Kedua kubu kemudian berunding lagi dan sepakat tidak akan saling menembak ketika itu. Setelah perundingan itu, Pak Kasih dan pasukannya beristirahat dan Sungai Sidas di bawah jembatan. Semua senjata perang yang mereka bawa diletakkan jimat. Beberapa orang sedang memasak nasi dan air panas membuat kopi. Pasukan Belanda yang di seberang Sungai Sidas itu juga tampak beristirahat. Jarak antara pasukan Belanda dengan Pak Kasih dan pasukannya sekitar 100 meter. Entah kenapa tiba-tiba seseorang menembak dari arah Pak Kasih dan pasukannya yang sedang beristirahat itu. Segera saja pasukan Belanda melakukan tembakan membabi buta, sehingga tewaslah Pak Kasih dan pasukannya di tempat itu.